YouTube. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita bertemu kembali di acara kita Sekolah Fikih yang akan kita adakan kajiannya terus selama bulan Syawal ini insya Allah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan Ustadz kita Firman Arifandi yang bertemakan fikhun nikah, fikih berkenaan dengan hukum-hukum pernikahan begitu insya Allah. Dan di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas dengan judul yang spesifik yaitu Temukan Siapa Jodohmu. Wah, ini judulnya cukup menarik ya. Bisa mengundang para jomblo-jomblo ini untuk kepo. Baik, ini juga sudah alhamdulillah bersama kita Ustadz Firman Arifandi. Kita langsung sapa Ustadznya, Ustadz Firman. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, Ustaz, kabar baik. Ya, ini tadi sempat Jumatan Ustaz ya, hari Jumat. Iya, di soft terakhir Ustaz, sengaja Ustaz. Terakhir. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita, walaupun agak molor, nggak apa-apa. Iya, teknis. Kita kemarin mengkaji tentang fikhun nikah juga Ustaz. Nah, ada pertanyaan yang terlewat begitu. Yaitu berkaitan apa sih untungnya menikah, fadilahnya itu apa. Nah, untuk permulaan mungkin bisa menjelaskan pertanyaan yang terlewat tersebut sebelum kita mulai ke tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi akramani taqa bi mahabbatihi wa wa'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adzabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, Ustadz Syihab gitu ya. Kita kemarin di pertemuan awal kita membahas tentang masyru'iyah menikah dan larangan untuk ngejomblo gitu ya. Yang sebenarnya larangan itu indikasinya bukan bermakna haram juga gitu. Nah, cuman kemarin kita sempat terlewat gitu ya tentang apa sih fadilah atau untungnya daripada orang-orang menikah itu ya. Kalau kita lihat ada beberapa riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana indikasinya gitu mengarah kepada untungnya menikah itu sendiri. Apa sih untungnya menikah gitu ketika ditanya ya. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan ya di antara keuntungan atau fadilah daripada menikah itu sendiri adalah yang pertama gitu ya. Kalau orang menyalurkan syahwat ketika dia sudah menikah, menyalurkan syahwatnya itu dianggap sedekah, Ustaz. Ya. Jadi ada riwayat di mana bahwasanya ada sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana mereka ini adalah dari golongan yang fakir, yang miskin gitu, berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, yakni dengan sedekahnya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami, katanya, kami sholat seperti mereka, kami puasa seperti mereka, tapi kami tidak dapat melakukan seperti yang mereka lakukan, yakni bersedekah, kata sahabat tadi yang miskin-miskin itu. Gitu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, katanya, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Untuk bersedekah itu jalannya banyak, kata Rasulullah. Likulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu dianggap sebagai sedekah. Gitu ya. Walikulli takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir itu dianggap sedekah.
Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid itu sedekah, kata Rasulullah SAW. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Kamu menyeru kepada kebaikan itu adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Lalu Rasulullah menutup dengan satu perkataan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Apa kata Rasulullah? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Rasulullah. Dan kalian menyalurkan nafsu kalian menyalurkan menjaga kemaluan kalian itu dianggap sedekah gitu. Menyalurkan hasrat kalian itu sedekah. Maksudnya ya jima gitu, hubungan suami istri. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, kata sahabat, apakah kalau salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, kok bisa jenengan bilang mendapatkan pahala ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda lagi menjawab pertanyaan para sahabat. Loh, kata Rasulullah, bukankah kalau kamu justru menyalurkan syahwatmu itu di tempat yang salah, di tempat yang haram, kamu dapat dosa kan, katanya. Lah iya ya Rasulullah. Nah, begitu juga kalau kamu menyalurkan di tempat yang benar, ya pada istri kalian, katanya. Maka disitulah kalian dianggap sedekah. Lihat, Ustaz. Menyalurkan syahwat dianggap sedekah. Ini untungnya menikah. Jadi kalau ada orang menikah kok kebetulan tidak punya uang, gajinya belum turun, mau sedekah gimana? Ya sudahlah. Dek, ayo Dek. Nah, gitu. Udah kebayang nih. Ustaz siap nggak usah ngebayangin, Ustaz. Antum belum menikah. Tapi setidaknya jadi motivasi lah buat antum gitu ya. Jadi motivasi. Itu yang pertama. Bahwasanya apa untungnya menikah? Yang pertama, menyalurkan syahwat, menyalurkan hawa nafsu itu dianggap sebagai sedekah. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang kedua gitu ya. Yang kedua, orang yang bersedekah itu rezekinya insya Allah dijamin oleh Allah gitu ya. Nah, ini jangan takut. Kita ini jangan sampai seperti orang yang nggak punya Tuhan. Jangan sampai ketakutan kita itu terlalu berlebihan. Gitu ya. Jangan sampai ketakutan kita terlalu berlebihan. Karena kenapa? Allah menjamin rezeki setiap orang, termasuk diantaranya adalah orang yang berusaha untuk menjaga nafsunya, menjaga kehormatannya gitu. Di antaranya ada hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu haqqin 'ala Allahi aunahum. Ya, ada 3 hak yang Allah akan memberikan pertolongannya, aunuhum. Yang pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang pasti ditolong sama Allah, dipermudah oleh Allah urusannya adalah pertama mujahid fi sabilillah. Wal makatibul ladzi yuridul ada. Hamba sahaya yang ingin menunaikan perjanjiannya. Kemudian yang ketiga adalah wan nikahul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah demi menjaga kehormatannya. Nah, orang yang menikah demi menjaga kehormatannya ini dijanjikan oleh Allah apa? Rezeki. Ya, termasuk dalam Al-Quran kan dikatakan iyakunu fuqara yughnihimullah gitu kan. Kalau mereka itu fakir, mereka itu orang yang tidak mampu, Allah akan mencukupkan mereka. Cuman sekalipun ini adalah janji atau jaminan dari Allah kepada orang-orang yang menikah, jangan sampai ayat ini disalahpahami gitu ya. Jangan sampai ayat ini disalahpahami, Ustaz. Wah, yang penting nikah dulu aja, urusan rezeki nanti. Oh, enggak bisa seperti itu. Laki-laki mau menikahi wanita harus modal. Kalau nggak punya kerja, paling nggak punya tabungan, gitu, Ustaz. Ya. jangan modal yakin Allah bakal ngasih. Iya, rezekinya pasti Allah kasih. Tapi ingat, ada unsur di mana kita juga harus memiliki ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Anda sudah memiliki usaha, Anda memiliki penghasilan, sekalipun tidak punya penghasilan tetap, Anda memiliki tabungan. Supaya apa? Kewajiban Anda setelah menikah itu lebih berat secara finansial. Ya. Maka disitulah kemudian ada sinkronasi antara sesuatu yang logis ya dengan sesuatu yang mungkin dalam hal ini ya sifatnya seperti ini gitu ya. Jadi tidak semuanya kemudian pasrah saja gitu ya, enggak juga. Tapi ini salah satu di antara keuntungan atau fadilah daripada orang-orang yang melaksanakan pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah untungnya menikah itu, Ustaz. Ya, kemarin tuh sempat ditanyakan kan ya. Dianggap sebagai menyempurnakan separuh iman.
Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Ini hadis riwayat Tabrani. Yang artinya barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh iman. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. Jadi kalau orang sudah bertakwa terus menikah gitu ya, udah sempurna imannya. Tapi kalau ada orang yang menikah kok belum bertakwa, susah untuk meraih ketakwaan secara sempurna, coba nikah lagi. Enggak, Ustaz, bukan begitu, bercanda ya. Enggak. Ya. Man tazawwaja, maksudnya mau nikah berapapun, mau nikah pertama, nikah kedua, mau nikah ketiga, nikah keempat, intinya menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia telah menyempurnakan separuh daripada keimanan. Nah, separuhnya lagi dari mana? Dari ketakwaan, bukan dari jumlah pernikahan sudah berapa kali. Enggak ada urusan itu. Ya. Jadi orang yang sudah menikah dianggap sebagai telah menyempurnakan separuh daripada iman. Itu ya. Nah, ini diantara keuntungan daripada atau fadilah daripada menikah itu sendiri. Begitu barangkali, Ustaz. Baik. Ini tadi dijelaskan bahwasanya fadilah menikah itu banyak sekali. Nah, ya. Apakah menikah itu harus disegerakan, Ustaz? Ya. Mungkin apakah nikah itu harus segera gitu ya? Ada dua orang yang saling mencintai, satu kampus, sama-sama ikut kajian dakwah, ikut kajian pernikahan. Terus tahu-tahu berangkat dari kajian pernikahan itu mereka sama-sama termotivasi untuk menikah segera. Apakah benar demikian? Memang ada hadis riwayat Ahmad di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun ya Ali, di mana Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, la tuakhiruhunna, ada 3 perkara wahai Ali yang jangan kamu tunda-tunda. Apa itu? As-sholatu idza atat. Salat apabila sudah datang waktunya. Kalau bisa untuk enggak ditunda, tidak ada kejar deadline dari kampus lah, tidak ada kejar deadline dari kantor lah, maka jangan ditunda. As-sholatu idza atat. Kalau sudah datang waktu sholat, jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ini yang pertama. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat, dan jenazah kalau sudah siap untuk dikuburkan, kuburkan. Jenazah kalau sudah siap dimandikan, mandikan. Jenazah kalau sudah siap untuk disolatkan, solatkan segera, kuburkan segera. Nah, ini jangan ditunda-tunda, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, wal ayyimu idza wajadat kufuan. Dan seorang gadis, maka janganlah kau tunda-tunda pernikahannya jika sudah datang laki-laki yang sekufu dengannya untuk melamarnya. Ustadz Syihab, gitu ya. Ustadz Syihab datang ke seorang wanita. Ustadz Syihab sudah mempunyai income yang luar biasa, 5 juta per bulan, lumayan lah untuk di luar Jakarta itu sudah lumayan itu. Ya. Kemudian ada wanita yang pengen didatengin oleh Ustadz Syihab, udah siap juga, udah matang juga nih, siap dipetik juga gitu kan. Maka kata Rasulullah jangan sampai ditunda-tunda. Nah, kata kalimat yang di sini la tuakhiruhunna itu ya. Apakah bermakna harus segera saat ini juga atau langsung saja gelar, langsung bawa ke KUA, langsung akadkan? Apakah seperti itu? Ya enggak juga gitu ya. Segera la tuakhiruhunna, jangan ditunda-tunda, itu maksudnya bukan tanpa persiapan. Ya. La tuakhiruhunna ya Ali, salah satu. 3 perkara yang jangan engkau tunda-tunda wahai Ali. Jangan ditunda-tunda itu maksudnya apa? Jangan ditunda-tunda bukan berarti terburu-buru, bukan berarti bergegas langsung saat ini juga, bukan juga berarti tanpa persiapan, apalagi tanpa tabungan gitu. Ya, apalagi tanpa dana, ya tetap butuh dana pernikahan itu. Sekalipun cuma ke KUA kan tetap setelahnya ada persiapan apa, bayar apa, administrasi dan lain sebagainya gitu ya. Kantor catatan sipil lah dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan butuh dana juga. Berarti bukan tanpa persiapan. Maka kata para ulama, la tuakhiruhunna itu kalau memang sudah matang betulan, bukan cuma dari segi usia, bukan cuma dari segi finansial, tapi segala persiapannya. Siapa yang diundang, walinya siap atau tidak, walinya sudah sehat atau belum, walinya siap hadir atau tidak. Nah, ini harus makna daripada
kalau sudah siap ya, maka jangan ditunda-tunda lagi. Kalau sudah matang semuanya, persiapannya sudah oke ya, dananya sudah ada, cateringnya siap, sewa tenda udah siap, apalagi zaman sekarang nih, zaman corona. Zaman corona udah gampang banget mau nikah, tinggal KUA, daftar, selesai, gitu kan. Nggak perlu sewa-sewa tenda karena belum boleh ada yang namanya walimah. Tapi nanti walimah kan boleh. Setelah corona habis mungkin bulan Juli apa gitu ya, disiapkan untuk walimahan, boleh ya seperti itu. Jadi intinya gitu ya, apakah pernikahan itu harus disegerakan? Harus disegerakan kalau persiapannya sudah matang. Harus disegerakan kalau komunikasi sudah dibangun antara dua keluarga. Ingat, pernikahan itu bukan cuma antara antum dengan calon istri antum. Pernikahan itu adalah antara keluarga dengan keluarga. Nah, maka harus ada komunikasi yang baik. Kalau sudah dikomunikasikan semuanya, ya sudah saling tahu, sudah saling balas-balesan, sudahlah aman itu. Kemudian sudah di-approve, ya, apalagi ini yang penting nih. Bukan cuma masalah si cewek mau, tapi keluarga, tapi juga walinya si cewek ini juga harus sudah meng-approve antum ya. Jangan sampai nggak disetujui oleh walinya si cewek, antum tiba-tiba pengen bawa KUA aja, ya nggak boleh seperti itu ya. Karena wali itu mempunyai namanya hak ijbar, hak untuk memaksa bahkan mencegah itu boleh, tapi dengan kondisi-kondisi nantinya mungkin kita bahas nanti gitu ya. Jadi yang intinya adalah dalam masalah pernikahan ini harus disegerakan atau tidak? Ya, harus disegerakan kalau memang persiapannya sudah matang. Artinya jangan sampai si laki-laki karena ngebet nafsunya pengen nikah, akhirnya tidak mempersiapkan apa-apa secara finansial, bahkan nggak punya tabungan. Nah, ini yang keliru ya. Begitu barangkali Ustadz. Baik, menarik sekali. Tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ini insya Allah nanti beberapa menit ini kita diskusi dulu. Saya diskusi dengan Ustadz. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, bisa dipikirkan dari sekarang, kemudian bisa diketik di sini, nanti di akhir sesi saya akan bacakan. Begitu. Tapi kalau nanti di akhir juga ada yang ingin berbicara langsung, bisa raise hand nanti, tapi di akhir sesi insya Allah. Baik Ustadz, ini tadi berkaitan dengan memilih calon pasangan. Di dalam syariat apakah ada tips-tips yang berkaitan dengan memilih calon pasangan untuk menikah? Ya, sebenarnya ada beberapa. Sebenarnya sih kalau paten gitu ya, secara paten sih nggak ada. Cuman saya sudah menulis buku tentang bagaimana sih memilih pasangan itu gitu ya. Mungkin bisa di-download nantinya ya. Oh, bisa. Sahabat-sahabat semuanya yang berada rumahfikih.com ya, ada di rumahfikih.com di PDF. PDF. Atau mungkin kita sambil nyarikan, boleh. Saya browsingkan ya. Iya. Jadi di Rumah Fikih itu saya sudah menulis tentang bagaimana mendapatkan pasangan. Tapi sebelum memilih pasangan, yang namanya milih itu gini. Kita milih, kalau antum datang ke sebuah showroom, misalkan ke showroomnya laptop atau handphone gitu Ustaz ya. Yang antum pilih itu yang sekiranya harus mahalkah atau yang harus baikkah menurut antum? Yang baik. Yang baik ya, nggak harus mahal berarti kan? Ya, kalau baik dan mahal kenapa enggak? Nah, baik mahal ada anggarannya gitu kan. Tapi kadang-kadang yang seperti ini, dia mahal, tapi belum srek dalam hati saya, misalkan. Saya ini pecinta Android gitu. Sekalipun iPhone itu baik, tapi mahal dan saya nggak srek sama iPhone, ya saya akan tetap milih Android gitu. Nah, seperti itu barangkali. Ada orang yang cinta banget sama iPhone, Android semahal apapun nggak akan diambil sama dia akan tetap ambil iPhone. Nah, seperti ini, yang namanya memilih itu adalah mengambil di antara sekian banyak pilihan yang terbaik untuk dia. Begitu kan prinsipnya? Cuman kadang-kadang berbeda nih, nggak sama seperti jual beli gitu. Masalah pernikahan ini kan nggak sama seperti jual beli. Mungkin secara prinsip iya, tapi dalam prakteknya nanti adalah begini. Kita ketika ingin memilih orang yang ini sebagai calon pasangan kita, sudah pantas nggak kita ini untuk dia? Nah ini. Maka yang pertama kali sebelum kita memilih itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan ya, idealnya oleh setiap orang dilakukan. Yang pertama adalah memantaskan diri gitu ya. Yang dalam bahasa lain boleh juga disebut dengan, intinya bukan untuk
oh dia nggak pantas atau saya nggak pantas, bukan seperti itu, bukan untuk mendownkan mental kita ya, bukan. Tapi justru untuk memotivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas kita sendiri. Kita mau mencari wanita yang solihah, yang wanita pengen cari laki-laki yang solih, seperti yang wawasannya luas, yang yatabahar fil ilm seperti Ustadz Syihabuddin Ahmad misalkan. Ya. Maka dalam hal ini ya juga harus aktualisasi gitu ya, kualitasnya juga harus ditingkatkan juga gitu. Maka dalam hal ini jauh sebelum merencanakan untuk menikah gitu ya, mumpung ini buat yang muda-muda, kalau yang sudah sepuh sudah menikah ya wis lah. Maka kalau masih ada waktu, terutama masih ada kesempatan, maka ayo kita gali potensi kita, kualitas kita perbaiki, ilman, adaban, wa khuluqan. Jangan sampai kemudian kesempatan itu tiba-tiba hilang karena berjalannya waktu, umur kita juga bertambah. Udah umur 30 gitu ya. Belum punya kualitas apa-apa secara ilmu, secara agama, ya secara duniawi juga belum berkualitas apa-apa. Lah gimana kok mau nyari yang berkualitas gitu ya kan. Nah, seperti ini saya kira. Mungkin yang seperti ini sih sudah banyak ya. Kalau motivator ngomong tuh banyak lah. Sering barangkali. Cuman lagi-lagi ini bukan sesuatu yang harus kemudian kita remehkan begitu Ustaz, karena bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau itu bukan karena usaha kita yang kurang, tapi memang karena kualitas kita yang memang masih rendah di hadapan orang lain, begitu barangkali. Ya. Kemudian yang kedua adalah jangan salah paham. Jadi ketika kita membaca surah An-Nur ayat 26 misalkan. Di surah An-Nur ayat 26 itu dikatakan bahwasanya yang baik-baik untuk yang baik-baik gitu ya, wanita yang buruk untuk yang buruk itu ya, wanita yang baik untuk laki yang baik kan gitu kan. Itu jangan disalahpahami bahwasanya kalau kita lihat terjemahannya seolah-olah ini pengen bikin mental kita itu auto down gitu Ustaz. Auto nyungsep gitu ya. Barangkali kalau kita ngelihat, wah berarti kalau dari ayat ini mantan pencuri gitu misalkan, mantan pencuri tidak boleh nikah sama ustazah dong gitu, atau yang mantan wanita nggak baik dulunya kalau ini berarti nggak boleh dong nikah sama anaknya kiai, karena di Quran bukan seperti itu. Nah kalau kita baca terjemahan Qurannya memang begitu, tapi ya kalau kita baca tafsirnya bukan itu maksudnya. Justru ayat ini nggak bicara masalah pasangan siapa, cocok dengan siapa, enggak. Ayat ini hanya berbicara masalah perbuatan ataupun perkataan. Perkataan yang buruk itu memang cocok sama perkataan yang buruk. Gitu ya. Perbuatan yang buruk cocok dengan dapat setimpal dengan balasan dari perbuatan yang buruk. Begitu barangkali. Jadi tidak, kalau kita buka tafsirnya gitu, min wujuh gitu ya, dari segala macam persepsi itu tidak ada, banyak yang kemudian tidak berbicara masalah urusan nikah ataupun perjodohan. Ayat ini nggak berbicara masalah perjodohan karena banyak barangkali yang orang-orang yang mentalnya down ya ketika membaca ayat ini. Padahal ayat ini secara terjemahan memang indikasinya seperti itu, tapi bukan itu maksudnya gitu ya. Itu yang selanjutnya. Kemudian setelah kita mulai untuk memperbaiki kualitas kita, aktualisasi diri, kemudian mencoba improve dan segala macam daripada kualitas kita, maka menentukan kriteria itu penting, Ustaz. Nah, menentukan kriteria. Nah, ini sebenarnya idealnya gitu ya. Idealnya kalau laki-laki, saya tanya ke antum aja lah, Ustaz Syihab. Ustaz Syihab ini mau nyari, barangkali ada di sini nih. Jangan-jangan ada. Mau nyari calon yang seperti apa kira-kira? Ayo. Saya. Nah. Wah, ini nanti yang daftar rame nanti. Nah, apa? Mendingan rame. Nggak apa-apa. Iya. Kriterianya ya? Iya. Kriterianya yang solehah pastinya. Solihah itu banyak, Ustaz. Solihah itu ada yang baik kepada keluarga. Solihah itu mencakup semua kebaikan. Nah, coba sekarang secara fisik barangkali, kemudian secara kualitas keilmuan barangkali, yang lebih mail ke apa. Nah, seperti itu. Ya, kalau di pertama itu kepribadian, akhlak.
Begitu. Ya. Jadi kalau di teori kepribadian, kecocokan, kan kepribadian ada banyak. Ya. Itu cocok, begitu. Hmm. Berarti berkaitan dengan akhlak terlebih dahulu. Iya. Nah, kemudian keilmuannya dalam keilmuan rumah tangga, keilmuan apa namanya, ya mencukupi begitu. Ya, itu kriteria umum sebenarnya, dan itu wajar, itu manusiawi, gitu ya. Setiap orang ingin menginginkan sesuatu yang ideal untuk dirinya sendiri, gitu ya. Maka dia harus menentukan kriteria. Kriterianya adalah pertama, dia berangkat dari keluarga yang baik. Yang kedua, tingginya mungkin nggak setinggi saya, agak rendah dikit nggak apa-apa. Secara fisik seperti itu, wajahnya seperti ini, kayak gitulah. Itu kriteria yang diidamkan oleh manusia. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Tapi ingat bahwasanya yang seperti ini jangan kemudian dijadikan sebagai acuan utama. Karena kalau kita nggak dapat yang apa namanya semua opsi-opsi itu, wah bisa kemudian nggak mau nikah akhirnya, gitu ya. Maka tetap nanti ada beberapa hal yang kemudian dalam syariat kita itu disarankan untuk dijadikan sebagai opsi utama ketika kita mencari jodoh itu. Nah, itu tips yang selanjutnya. Tips selanjutnya adalah selain menentukan kriteria tadi, yakni jangan lupa kalau kita sudah usaha yang tadi, sudah mulai untuk meningkatkan kualitas dengan baik, sudah mulai memperbaiki kualitas kita gitu ya. Maka jangan lupa untuk sering memanjatkan doa. Nah, biasanya yang seperti ini kurang nih. Gaulnya sudah gitu ya. Jaringannya sudah luas, pergaulannya sudah luas banget, tapi lupa sama satu hal. Apa itu? Yakni urusan berdoanya. Munajatnya jangan sampai lepas. Ya, munajatnya jangan sampai lepas. Nah, ini mumpung di hari Jumat, nanti di akhir dari pertemuan kita berdoa bersama-sama, Ustaz. Ya, kita berdoa bersama-sama, semoga yang belum menikah bisa segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah menikah semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini nanti kita doa bersama nanti, gitu ya. Itu barangkali untuk masalah tips gitu ya, dalam sebenarnya tidak ada yang paten dalam syariat kita untuk seperti apa tipsnya, tapi setidaknya itu saya susun gitu ya dari aqwal atau pendapat yang ada dalam kitab fikih pernikahan. Itu barangkali. Baik, tadi Ustadz ingin menunjukkan PDF begitu ya? Iya. Itu kita mungkin bisa share screen di sini atau nggak perlu? Boleh, Ustadz. Boleh, ada ya? Sebentar. Saya cari dulu. Ya. Saya. Ya, baik. Coba tak share. Sudah ketemu, Ustadz, di antum? Ya, sudah. Ya, silakan di-share, Ustadz. Ya, ini sudah nampak. Tentang masyru'iyah pernikahan ya. Sudah nampak belum? Bukunya bukan yang itu. Yang kitab saya langsung aja. Oh ya. Kitab antum. Cari salah satu buku saya dulu. Nah, ini nih, yang ini dulu nih. Yang serial hadis nikah 6 nanti kan bisa ketemu langsung itu sama serial hadis nikah yang pertama. Kemudian, serial hadis nikah, nah bawahnya ada yang hadis nikah pertama. Anjuran menikah dan mencari pasangan, iya di situ. Langsung bisa di-download. Di-share ke kawan-kawan. Klik yang hijau ini, free PDF. Ya. Ya. Kalau mau mendownload langsung gratis, ke situ. Ya? Nah, gratis. Oke. Kita lanjutkan, Ustaz. Stop. Ya, lanjut. Baik, ini ke pertanyaan selanjutnya. Kalau masalah kriteria itu apakah ada rincian kriterianya tadi? Kan tadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Kriteria yang harus kita pilih? Ada 2 kriteria. Yang pertama adalah kriteria umum dan yang kedua adalah kriteria khusus. Ya, kalau kriteria memilih calon pasangan yang utama itu adalah pertama ya. Jangan sampai orang yang kita jadikan calon pasangan itu adalah orang yang merupakan mahram kita sendiri. Nggak boleh. Nah, urusan mahram ini kan kita sudah pernah ngaji di Dior kemarin, Ustaz ya.
siapa saja mahram kita, maka jangan sampai salah pilih. Jangan-jangan yang dipilih adalah orang yang semahram. Misalkan saya pernah disusui oleh tetangga saya, dan memang kenyataannya seperti itu. Saya pernah disusui oleh tetangga saya, yang akhirnya kemudian konsekuensinya saya tidak boleh menikahi anak-anaknya, gitu ya. Nah, ternyata saya jatuh cinta. Seandainya seperti itu tidak boleh saya menikahi dia karena sudah menjadi mahram saya, mahram sepersusuan. Termasuk saudara-saudara ya, diantaranya misalkan dengan keponakan yang perempuan, keponakan saya yang perempuan, itu saya tidak boleh menikahinya, gitu. Ya, karena mahram. Nah, kalau dengan sepupu itu bukan mahram, maka boleh menikahi sepupu. Ini yang pertama. Intinya jangan harus bukan mahram. Kemudian bukan orang yang pezina yang belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat enggak apa-apa. Orang pezina, kalau dia ketahuan pezina masih kerja sebagai orang zina, maka jangan, gitu ya. Kemudian bukan wanita yang sudah dipinang. Itu yang kriteria yang umumnya. Lalu selanjutnya kriteria yang utama. Selanjutnya adalah orang yang baik agamanya. Nah, ini kalau kata Rasulullah ini penting ini, ya, ini yang penting, kriteria utama. Dari Abu Hurairah anin Nabi qala, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena biasanya ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Bisa karena hartanya, bisa karena nasabnya, bisa karena kecantikannya, bisa karena agamanya. Maka kalau kamu pengen aman, kata Rasulullah, pengen aman tanganmu, selamat dirimu, maka ambillah wanita, pilihlah wanita yang baik agamanya. Nah, gitu ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kemudian ya, artinya begini, bukan berarti kemudian orang yang menikahi seorang wanita karena hartanya, karena keluarganya itu nggak baik, ya tetap baik, boleh aja gitu. Tapi yang paling utama, paling baik adalah kalau Anda menikahinya karena alasan agama. Maksudnya bagaimana baik agamanya ini? Baik agama itu jangan difahami dia pintar ngaji kitab, dia hafal ribuan hadis, dia hafal Al-Quran 30 juz, bukan seperti itu, Ustaz. Baik agamanya adalah perilakunya memang sesuai dengan perilaku yang ada dalam syariat, interaksi sosial dia, kebaikan-kebaikan dia, akhlak dia. Nah, itu secara syariat, secara pandangan syariat memang sesuai dengan koridor-koridor syariah. Maka ini baik agamanya, dengan orang tuanya baik, dengan orang lain baik, dengan yang bukan mahram dia menjaga pandangannya, menjaga menjaga untuk tidak selalu interaksi terlalu dekat. Nah, gitu ya. Itu barangkali. Ini juga orang yang baik agamanya. Jadi jangan sampai difahami. Nah, sekarang soalnya masalah urusan baik agama ini sering disalahpahami. Ya, ini orang yang lulusan pesantren. Ya enggak juga gitu. Enggak harus lulusan pesantren. Lulusan sekolah umum juga bisa baik agamanya. Bahkan lebih baik urusan agamanya dibandingkan yang lulusan pesantren. Itu bisa saja gitu ya. Enggak masalah. Nah, itu ya. Termasuk tadi yang kita katakan bukan wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Karena kenapa? Dalam hadis dikatakan la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dana lahu. Janganlah kalian melamar seorang yang sudah dilamar oleh saudaranya hingga yang melamar itu meninggalkan atau mengizinkannya. Gitu ya. Kemudian itu yang kriteria yang utama, gitu ya. Tapi ada juga kriteria yang bukan utama, maksudnya kriteria-kriteria pendukung, gitu ya. Di antaranya adalah utamakan memilih wanita yang bukan janda, gitu ya, yang perawan aja. Alaikum bil abkari fa innahunna a'dzaba afwahan, ya. Wa antaku arhaman wa ardu bil yasir. Hendaklah kalian menikah dengan perawan karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya dan lebih ridho dengan yang sedikit. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh menikahi yang janda. Ada sahabat yang menikah dengan janda, lalu tanya sama Rasulullah, kenapa kamu kok nikah sama dia? Saya suka ya Rasulullah. Oh ya sudahlah, dibiarkan sama Rasulullah, nggak apa-apa. Bukan berarti haram ya, nggak apa-apa. Kemudian kriteria anjuran yang selanjutnya adalah enak dilihat. Nah, baik agamanya, wajahnya enak dilihat, gitu ya.
sama-sama nih, mau yang laki-laki mau yang perempuan gitu ya. Maka ini juga menjadi kriteria pendukung ya daripada memilih calon pasangan gitu ya. Wahai Rasulullah, ada apa namanya kok qila ya Rasulullah ayun nisa'i khairun. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, wanita yang bagaimana yang paling baik?" Ya. Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi ma yakrah fi nafsiha wa maliha. Wanita yang menyenangkan, yang enak, yang baik itu adalah yang menyenangkan hati jika dilihat oleh suami. Begitu juga kebalikannya ya. Kemudian kalau istri, dia taat jika diperintah dan tidak menyelisihi pada sesuatu yang ia benci, yang akan terjadi pada dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Ahmad. Ini kriteria pendukung gitu ya. Kemudian di antara kriteria pendukung yang lainnya adalah yakni yang bisa bisa wanita yang memungkinkan untuk bisa punya anak, Ustaz. Ya, yang subur lah gitu ya. Kalau memang enggak subur ya berobat lah. Ya, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah wanita yang pengasih dan subur karena aku berlomba dengan umat lain dalam urusan jumlah umatku." Nah, gitu. Rasulullah itu berlomba-lomba masalah banyak-banyakan umat, maka perbanyaklah gitu ya. Maka cari wanita yang subur gitu. Kalau enggak ya laki-lakinya juga harus berusaha supaya bisa punya anak. Maka harus berobat kalau misalkan punya kekurangan itu gitu. Ya. Begitu barangkali Ustaz. Ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan fikih Ustaz. Ini Ya. bagi seorang wanita misalnya. Jika seorang wanita dijodohkan orang tuanya. Nah, ini apakah boleh menolak pinangan orang tuanya tersebut? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, berdosakah menolak pilihan orang tua, gitu ya? Sebenarnya lihat dulu nih, yang dijodohkan itu laki-lakinya atau perempuannya. Kalau laki-lakinya, misalkan dipilihkan sama orang tua nih, wanita buat kamu, katanya, kata orang tuanya, maka ini masuk dalam kategori nikahul karih. Nikahul karih itu adalah nikahnya laki-laki yang nggak ridho, nggak suka untuk dinikahkan, untuk dijodoh-jodohkan itu sama orang lain. Dalam hal ini, kalau dalam hal ini, maka para ulama sepakat bahwa pernikahannya itu tetap sah. Kalau laki-laki yang dipaksa ya, laki-laki dipaksa sama nikah sama wanita, seorang wanita, itu pernikahannya tetap sah. Cuman nanti si laki-laki ketika sudah akad, sudah sah menjadi suaminya, dia punya pilihan sebelum sebelum terjadi hubungan badan antara dia dengan dengan istrinya itu, dia berhak untuk membubarkan pernikahannya, untuk melanjutkan pernikahannya atau membatalkan status pernikahannya. Nah, ini namanya nikahul karih. Nah, tapi konsep ya dominannya biasanya ini nikah versi Siti Nurbaya gitu ya. Di mana wanitanya yang dipaksa untuk mau menikahi seorang laki-laki gitu ya. Maka ini masuk dalam kategori nikahul mukroh. Ya, nikahul mukroh dalam hal ini jumhur ulama sepakat masalah keharamannya. Ya, para ulama sepakat masalah keharamannya. Di mana dalam hadis ini ada sebuah hadis di mana Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya la tunkahul bikru hatta tusta'dzana wala thayyibu hatta tusta'mara faqila ya Rasulullah kaifa idnuha qala idza sakatat ya itu artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, gitu ya. Dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya seorang wanita itu? Nabi menjawab, tandanya itu biasanya diam. Nah, ya kan, atau diam atau menangis atau malah meluk atau malah ya nangisnya bukan nangis karena pressure ya, nangisnya karena ridho gitu. Nah, ini tanda keridhoannya seorang wanita.
Cuman kan nanti akan muncul pertanyaan lagi, Ustaz. Loh, bukannya seorang bapak itu mempunyai hak ijbar gitu kan ya? Bukankah seorang bapak itu mempunyai hak untuk memaksa apa namanya? Anak wanitanya. Ya, anak wanitanya. Maka dalam hal ini memang iya, seorang bapak, seorang ayah itu memiliki hak ijbar dalam perwaliannya terhadap si anak wanita ini. Cuman hak ijbar itu ada syarat-syaratnya, Ustaz, akan berlaku dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah kalau itu ya tidak ada kebencian di antara putri dengan ayahnya. Ya, tidak ada urusan sengketa, kebencian masalah pernikahan ini yang akan dibangun ini gitu ya. Apalagi si wanitanya nggak suka, sudah itu berat sebelah, nggak bisa itu, nggak bisa. Hak ijbarnya dalam hal ini putus, ini sudah nggak bisa. Kemudian laki-laki yang dinikahi itu ya samalah sekufu dengan si wanita ini, nggak terlalu tua ya, tidak terlalu muda juga, ya, gitu ya. Secara kemampuan, secara keilmuan, secara pemahaman agamanya juga masih standar samalah gitu ya. Nah itu masih bisa. Kemudian suaminya mampu memberi mas kawin yang pantas, maka boleh si wali memiliki hak ijbar. Kemudian tidak ada saling benci antara putri dan calon suaminya. Nah ini ya, zaman Siti Nurbaya dinikahkan dengan laki-laki tua, Datuk Maringgi. Antum tahu nggak cerita itu, Ustaz? Belum lahir ya antum ya? Belum lahir ya? Oh, filmnya itu keren dulu, Ustaz. Jadi dinikahkan paksa dengan seorang yang kaya raya. Oke, dia kaya raya, tapi tua gitu. Di mana akhirnya si Siti Nurbaya nggak suka dengan calon suaminya itu. Nah, dalam hal ini, hak ijbar dari seorang wali itu tidak bisa dikuatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah putrinya tidak dinikahkan dengan laki-laki yang membuat putrinya hidup merana seumur hidupnya. Tidak boleh hidup merana, entah karena tua, entah karena cacat. Lah kalau tua gimana bisa memuaskan si istri? Nah, seperti itu. Maka jika kita lihat tentunya, maka syarat-syarat berlakunya hak ijbar di atas sebenarnya berlaku ya sama seperti dalam hadis ini, tidak boleh ada pemaksaan gitu ya. Artinya ridho dengan keputusan orang tua. Kalau anaknya ridho, selesai sudah. Tapi kalau anaknya nggak ridho, jangan dipaksa. Hak ijbar seorang wali, seorang ayah terputus sampai di sana. Nah, gitu ya barangkali. Baik. Di dalam hadis yang lain Ustaz, disebutkan bahwasanya seorang wanita itu dilarang menolak lelaki soleh. Kalau tidak akan terjadi fitnah begitu. Nah ini larangan di sini berindikasi larangan atau enggak atau tidak boleh sama sekali begitu? Baik. Bisa dijawab. Saya akan bacakan hadisnya dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Al Hakim gitu ya. Idza khotaba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Bila orang yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi datang untuk melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya. Sebab bila tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan banyak kerusakan. Riwayat Tirmidzi dan Al Hakim. Ini berlaku untuk wali dan berlaku untuk si wanita. Ya, berlaku untuk seorang wali dan berlaku untuk si wanita ini. Maksudnya bagaimana? Kalau begini, maksud hadis ini sebenarnya adalah urusan pentingnya memperhatikan masalah agama dan akhlak, gitu ya. Agamanya baik, akhlaknya baik, gitu ya. Maka kalau kamu tidak ada masalah dengan urusan yang lainnya, nikahkan segera atau terima pinangannya. Itu untuk wanita. Atau kalau wali, terima pinangannya, gitu ya. Bukan lantas kemudian hadis ini dipahami sebagai larangan untuk menolak pinangan laki-laki dengan kualitas agama dan akhlak yang baik. Jadi kalau ada laki-laki datang dengan kualitas akhlak yang baik, agamanya baik, gitu ya, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi ternyata si wanita nggak suka sama wajahnya, wanita nggak suka sama perangai cara dia berbicara, bos nggak suka lah dengan beberapa kriteria yang dia lihat secara fisik, ya sudah, nggak mesti juga kemudian harus diterima pernikahannya, lamarannya, gitu Zat. Jadi ini cuman berbicara masalah, ayo kalau ada orang yang akhlaknya baik, yang agamanya baik, mbok ya diterima.
Tapi kan bukan berarti dia juga ada orang lain yang bisa seperti dia dengan kriteria yang bisa mencukupi atau membuat si wanita ini, oh kriteria saya nih gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi bukan kemudian larangan untuk menolak, ya nggak apa-apa, menolak nggak masalah gitu. Cuman jangan sampai penolakannya itu justru karena kesolehannya, jangan sampai seperti itu. Baik, ini saya rasa diskusi kita cukupkan sampai di sini saja. Tinggal mungkin 10-15 menit lagi kita masuk ke sesi pertanyaan, insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar di Zoom. Mungkin akan saya bacakan, tapi sebelum itu mungkin ada yang langsung ingin bertanya, mengangkat tangan, raise hand di Zoom. Kalau nggak ada, langsung saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Asep Syarifuddin. Dari bawahnya Didi Supriyadi. Bagaimana memantapkan hati bahwa dia adalah jodohku? Yang mana ini? Ini yang agak ke atas, yang sedikit pertanyaannya. Ada tanda tanyanya 3. Oh ya. Bagaimana memantapkan hati bahwa dia adalah jodohku? Pertama, banyak munajat. Kalau Anda banyak munajat, Anda banyak apa sih istilahnya? Banyak istikharah ya, urusan masalah jodoh ini, itu insya Allah akan ada jawabannya. Dan jawabannya itu tidak akan selalu muncul dalam waktu cepat biasanya. Ya. Jadi Anda akan merasa lebih yakin ketika Anda melakukan banyak munajat dan istikharah itu, gitu ya. Nah, itu memantapkan hati seperti itu. Ini biasanya yang nanya ini yang jomblo-jomblo. Nah, kemudian nih ada lagi Ustaz di atasnya. Ya, saya baca aja. Yang Ustaz mau bertanya, untuk nilai mahar itu sifatnya negosiasi antara ayah si perempuan dengan laki-laki atau itu sifatnya pemberian langsung dari laki-laki dan tidak bisa didiskusikan. Jadi si perempuan dan keluarga langsung menerima saja. Enggak. Urusan mahar itu yang menentukan adalah wanita. Ya. Urusan mahar yang menentukan jumlah kadarnya adalah pihak wanita, bukan keluarga. Ya, sekalipun nanti pihak keluarga, misalkan ayahnya, walinya, menentukan jumlah maharnya. Nah, maharnya adalah uang 2 juta plus emas 4 gram atau 5 gram misalkan. Atau emas aja nak 8 gram total aja lah gitu. Misalkan seperti itu. Sekalipun orang tuanya yang memutuskan, maka tetap kepemilikannya adalah kepemilikan wanita, bukan milik ayah, wali, atau milik ibunya. Enggak. Mahar itu pertama, yang memutuskan yang pertama adalah pihak wanitanya, ya, calon mempelai wanita. Boleh dibantu dengan bermusyawarah negosiasi atau ya kong kali kong lah antara bapak walinya si perempuan ini dengan si anak perempuannya. Lalu ngomong ke si laki-laki yang melamar, ya saya terima lamaranmu, tapi nanti maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat misalkan. Apa aja coba seperangkat alat sholat, Ustaz Syihabuddin? Sajadah, ruku. Sajadah, ruku, terus Quran, tasbih. Ya. Satu lagi Ustaz. Mahal semua. Satu lagi. Ya, terus seperangkat alat sholat itu saya sejadah, kemudian mukena, kemudian Quran, kemudian tasbih. Satu lagi Ustaz, rumah. Oh iya, itu tempat untuk sholat. Iya, tempat sholatnya. Karena kan hadisnya benar ya, hadisnya sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya, gitu kan. Lebih baik lagi gudangnya kan gitu kan. Berarti rumah yang ada gudangnya tuh. Nah ini hati-hati ya. Nah jadi intinya begini, yang menetapkan mahar itu adalah pihak wanita atau boleh juga dengan berdiskusi dengan orang tuanya, dengan walinya, dan nanti kepemilikannya adalah milik si wanita. Suami nggak boleh intervensi urusan kepemilikan harta ini nantinya, ya urusan mahar ini nantinya ketika setelah selesai dari akad nikah. Begitu barangkali. Baik, dan nggak bisa menerima aja. Iya. Iya. Dari Siti Maisurah. Assalamualaikum Ustadz. Tadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menikahi perawan dibanding janda. Apakah hal itu juga berlaku bagi perempuan yang hendak memilih calon pasangan, yakni memilih yang bujang lebih utama dibanding yang duda,
Jazakallah khair Ustaz. Gimana nih? Ya barangkali kalau dikiaskan ya bisa saja ya. Cuman kita juga harus melihat pendapat para ulama. Saya belum baca sih pendapatnya para ulama seperti apa. Tapi kalau memang mau dikiaskan, seandainya si wanita ini Anda misalkan sudah mempunyai kriteria, saya kriteria yang utama bagi saya adalah laki-laki yang memang belum pernah menikah sama siapapun. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Itu kriteria pendukung. Yang artinya begini, Anda punya hak untuk menentukan siapa calon suami Anda. Bisa dari orang yang mungkin punya pengalaman sudah matang dengan pernikahan, ya, kemudian melamar Anda terima, sah saja, boleh juga. Tapi kalau mau biar sama-sama belajar lagi dari nol, berarti milih yang apa? Milih yang sama-sama belum pernah nikah, ya, orang yang bujang begitu barangkali. Ustadz Syihab ini udah siap nih barangkali, udah matang. Ya. Ya, itu apa namanya? Kriteria pribadi yang dalam syariat juga kemudian tidak bisa disalahkan, nggak masalah, gitu barangkali. Ya, ini saya rasa pertanyaan udah habis ya. Ada di atas tuh, paling atas tuh. Hah? Yang Haji Samsudin itu loh. Apakah bisa orang tua perempuan yang memberikan sesuatu agar laki-laki itu menjadikan mahar kepada laki-laki untuk putrinya? Oh Ini iya. kayak pertanyaan di minggu yang lalu ya, di pertemuan pertama kemarin. Nggak apa-apa Ustaz, dijelaskan lagi. Ya, pada intinya begini. Pada intinya mahar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dalam rangka menghalalkannya. Artinya bagaimana? Akad nikah itu menjadikan laki-laki dengan perempuan sah menjadi suami istri secara status. Tapi mahar itu ya, itu lebih lagi, dengan diberikannya mahar, maka si laki-laki lebih halal lagi untuk mengakses. Bahkan si wanita gitu ya, si wanita setelah akad nikah kok maharnya belum diberikan, wanita berhak untuk menolak dicumbu oleh si suaminya ini. Nah, jadi bagaimana kemudian? Nah, makanya kepemilikan harta itu memang benar-benar dari laki-laki. Kepemilikan mahar itu memang benar-benar harus dari laki-laki. Kalau memang misalkan mau dibuat apa namanya semacam skenario supaya pernikahannya jadi aja lah formalitas, ya sah-sah saja sih. Cuman kok kayaknya ini seolah-olah nggak ada sakral-sakralnya gitu ya. Formalitas banget kayaknya pernikahannya gitu ya. Ya sudahlah, apa yang dimiliki oleh si laki-laki, meskipun cuma 200.000 di dompetnya, jadikan itu mahar. Nggak perlu kemudian, nak tak kasih kamu emas 5 gram, ini saya hibahkan kamu jadikan mahar untuk putri saya. Jangan seperti itu juga. Ya, yang seperti itu. Apa yang dimiliki oleh si laki-laki itu dari kekayaannya, ya itulah yang dijadikan dia sebagai maharnya. Meskipun cuma uang yang di dompetnya itu 150.000, 200, jadikan itu mahar, tidak masalah. Begitu barangkali. Yang penting maharnya jangan seperangkat alat sholat. Nanti malah lebih mahal. Lebih mahal itu. Jadi rumah nanti. Baik, Ya. ini ada lagi yang bertanya? Mungkin sudah ya. Ini juga tidak ada di YouTube. Coba saya cek. Di YouTube tidak ada komentar. Baik, ini sudah waktunya. Mungkin kita akhiri, Ustaz ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir, memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi amal jariah bagi antum, insya Allah. Amin, amin ya Rob. Kita berdoa dulu, Ustaz. Oh iya, betul. Kita Ya. berdoa. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak para sahabat semuanya yang ada di kajian ini, baik yang live di YouTube atau yang live di Zoom kita saat ini, ya, kita berdoa bersama-sama semoga yang belum mendapatkan jodoh sampai detik ini, termasuk Ustadz Syihab, ya bisa mendapatkan jodohnya. Kemudian yang sudah menikah, ya, dan belum punya keturunan, semoga dilancarkan oleh Allah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Yang sudah menikah dan punya keturunan, semoga menjadi keluarga yang langgeng, sakinah, mawadah, warahmah. Lihadin niat solihah wa ala kulli niyatin solihatin. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair. Ya Fattah, iftah lana abwabal khairat, waftah lana abwabal faraj, waftah lana abwabal quwwah, waftah lana abwabas suhulah, waftah lana abwaban ni'mah, waftah lana abwabal maghfirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih juga ini para jamaah sudah berkenan hadir di sini. Semoga bisa selalu istiqomah dan terus ikuti kajian-kajian kami. Bisa diakses informasinya nanti di rumahfikih.com/sfl gitu. Itu informasi jadwal sekaligus video yang sudah terupload, maksudnya kajian yang sudah berlalu, videonya akan diupload ke situ juga yang tersambung ke YouTube resmi kami Rumah Fikih. Baik. Dan juga bisa juga mengakses website sekolahfikih.com begitu. Di situ juga tercantum link Zoom nantinya yang akan tersambung ke kajian berikutnya insya Allah. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti insya Allah pada hari ini ada 3 kajian. Ini kajian yang kedua. Nanti kajian yang ketiganya ada di sore hari insya Allah Ustadz Isnan Ansori yang akan membahas tentang usulul fiqh yang berjudul Ustadz Isnan Ansori Usulul Fiqh Dalil Istislah gitu. Jam 4:30 sore sampai 5:30 insya Allah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syihabuddin Ahmad selaku tim Rumah Fikih Indonesia beserta jajarannya mohon undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.